Halo, ini kita mau melanjut untuk menguji inverter pesenannya Mas Jai dari Jawa Barat. Jadi inverter yang kita mau uji ini kapasitas 8000 watt. Ini walaupun sedang pertama kali pesen, sudah lumayan besar untuk spek yang dipesan ya. Makanya kita harus jelaskan tiap sistem serta pengoperasiannya, serta cara ngidupin pertama, dan parameter-parameter untuk setting-settingnya, biar nanti saat instalasi di lokasi atau di kantor tidak ada kebingungan dalam menginstalasi atau memasang. Nah, ini sebelum kita lanjut, kita mau menyapa dulu teman-teman kita yang sedang lembur ini. Jadi ini ada berdua. Siapa namanya itu? Halo, halo. Halo. Namanya siapa ini? Pak Ijo. Pak Ijo, yang satunya Pak Irin. Jadi cuma berdua ya yang lembur karena ini hari Minggu. Jadi totalnya itu ada di 17-an teman yang ikut membantuin. Tapi yang lembur ini cuma berdua. Jadi banyak banget pesanan yang masuk, makanya kita kejar tayang. Bulan ini harus kelar 10 set PLTS untuk segera terkirim ke beberapa daerah. Divisi perusakan produk pabrikan ya. Ini MPPT kita udah habis ratusan set. Jadi ini barang baru dari toko, langsung kita eksekusi, kita bongkar. Nih kita hancurkan. Bukan hancurkan sih, karena kita mau rakit di set system. Nih, banyak MPPT kita bongkar-bongkar semua. Inverter pesanannya Mas Jai seperti ini, nanti kita jelaskan di dalam. Ini sedang motong-motong kabel untuk koneksi-koneksi jumper-jumper dari baterai, dari panel, dan macam-macamnya. Oke, ombyo-ombyoan. Ini adalah smart power inverter berkapasitas 8000 watt. Pesanannya Bapak Jai dari Jawa Barat. Jadi ini minta spek menggunakan box panel berukuran 40 kali 60 cm. Seperti ini tampilan depan. Ini ada monitoring untuk SPWM Atmega, banyak pengaturan yang kita bisa atur dalam sistem ini ya. Nah, untuk mesin sendiri kita menggunakan mesin double gardan karena ini kebutuhan untuk kantor dengan daya besar. Jadi kita menggunakan mesin, nah ini double gardan berkapasitas 8000 watt. Menggunakan modul SPWM Atmega ya. Jadi pengaturan menu, sistem kerja, sistem sinkronus, sistem ATS, sistem charging, semuanya diatur pada modul ini. Nah, ini untuk spare part juga mudah dicari di pasaran, mudah diservis. Jadi suatu saat jika ada kendala, produk kita tetap mudah untuk nyervisnya atau betulinnya ya. Langsung aja kita jelaskan. Ini sistem sudah hidup. Kita akan coba matikan dari awal serta koneksi-koneksinya. Nah, ini bagian dalam. Kita off-kan dulu ya sistem. Off, mati. Semua MCB kita off-kan. Oke, off.
Ini untuk tampilan bagian dalam ya. Jadi dari bawah dulu, dari ini jalur dari input baterai negatif, positif. Yang bawahnya inputan dari PLN. Ini input PLN, ini output beban. Jadi untuk input PLN, untuk langkah pertama kita ambil dari stop kontak dulu yang ada di kantor. Jadi tidak usah langsung ambil total dari jaringan kantor ya. Jadi cukup kita ambil dari inputan stop kontak. Nah untuk output beban nggak usah kita langsung beban keseluruhan yang ada di kantor, tapi kita nyoba dulu untuk beban-beban di luar instalasi di kantor. Bisa pompa, gerinda, pemanas air, atau water heater, atau kompor induksi ya, untuk output beban. Jadi intinya memastikan sistem berjalan dengan normal dulu. Nah untuk bagian atas ada sistem ATS seperti ini. ATS di sini terdapat kecil ini adalah MCB soft start. Jadi ini dulu yang on pertama. Kita tunggu 5-10 detik biar bank-bank kapasitor yang ada di sini dia terisi dulu. Kalau kita langsung on kan MCB yang gede, tentunya kalau kita pakai baterai lithium yang ada BMS-nya, dia akan protek. Nah ini sudah 5-10 detik baru kita on kan MCB DC utama, baru kita off kan MCB kecil. Lanjut kita aktifkan MCB inverter. Oke. Lanjut kita aktifkan MCB PLN. Lanjut MCB charging. Nah untuk pengaturan charging ini ada di sini ya. Jadi ini 0 off, kalau ke atas off. Untuk ke angka 1 dia low, ke angka 2 dia medium, ke angka 3 dia high ya untuk sistem chargingnya. Jadi ini ada urutannya. MCB sudah kita kasih keterangan, kontaktor juga sudah kita kasih keterangan. Ini COS sebagai bypass saat terjadi kendala, misalnya relay rusak atau sistem nggak berjalan, kita langsung bypass turun ke bawah. Jadi output yang keluar adalah langsung dari PLN. Nah kalau sudah seperti ini, jalur sudah terkonek, kita akan lihat bagian depan. Nah ini output dia sudah keluar PLN, bisa dilihat di sini output yang keluar adalah PLN. Ini gelombang input PLN yang warna biru, yang warna kuning dia adalah output dari mesin ini, yaitu output sekarang sedang dihandle oleh PLN. Nah, ini switch on off nya. Kita akan coba kasih beban sekalian. Oke, kita simulasikan beban pakai ini, kelihatan ya lampu bolam. Oke, beban lampu bolam. Kita akan aktifkan inverter. Nah kita akan lihat sistem perpindahannya ya. Jadi ini dia sudah berpindah ke inverter karena inverter sudah aktif, dan gelombang output dia sudah berpindah ke inverter. Ini gelombang dia lebih sinus, nggak ada pergeseran fase. Ini beban bolam juga dia tidak kedip. Nah untuk setting-setting yang ada di menu kita akan tunjukkan. Nah ini untuk tampilan di SPWM Atmega. Jadi ini tegangan output inverter, ini sistem hybrid, ini batasan tegangan 200 volt. Ini adalah simbol baterai, jadi ini tegangan baterai 49,9. Ini adalah indikator atau level baterai full. Ini batasan sistem ATS, jadi 49,4 sistem berpindah PLN, 49,8 sistem berpindah inverter lagi atau PLTS. Nah ini buat ini prioritas atau buat output dia sekarang inverter. Ini pembacaan load beban, ini kapasitas maksimum 8000 watt, ini deteksi PLN 50 Hz,
Ini simbol charging, ini suhu, serta ini sistem charging ya. On-nya di 49,1, off-nya di 50 volt. Jadi semua pengaturannya di depan ini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan kapasitas baterai yang kita gunakan maupun panel surya yang kita terapkan. Oke, kita lihat menu on off inverter bisa dari sini. Ini off-nya bisa kita setting ya, jadi selera mau berapa volt sesuaikan dengan kebutuhan. On-nya juga berapa volt sesuaikan dengan kebutuhan. EOD untuk emergency saat terjadi PLN padam, dia masih mampu membackup sampai dengan batasan setting ini. Over DC batasan maksimum yang dapat dikerjakan oleh inverter ya. Jadi saat tegangan baterai over menyentuh setting ini, sistem akan off. Adjust voltase DC untuk kalibrasi tegangan DC yang digunakan. AC volt output 220 standar. Auto on, jadi ini setting timer setelah menyentuh proteksi. Dual fan untuk RPM kipas standby. Buzzer untuk indikasi indikator. Power prioritas, jadi sistem hybrid ada panel surya dan ada PLN. Kalau sistem inverter dia yang kerja hanya PLTS, sistem charging nggak berjalan. Kalau UPS sistem hanya sebagai backup saat terjadi PLN padam. Ini kita posisikan ke hybrid. Oke. Standby on, jadi sistem perpindahannya dia tetap langsung tanpa jeda. Kalau standby off, dia ada jeda sesuai setting di timer tadi. Nah, ini pengaturan charging atau hybrid bisa kita setting di sini. Mau on charging di berapa volt, mau off charging di berapa volt. Temperatur charging, jadi ini batasan suhu di mesin ya, atau di charging kita set di 60 atau 65 derajat. Saat suhu di trafo charging menyentuh ini, sistem charging juga akan off. Relay on, ini kita fungsikan untuk pendinginan atau untuk kipas. Ini adjust voltase output. Nah, ini oke, di sini kita akan simulasikan. Ini kita sudah lihat watt output sekarang dia ada di inverter, sedangkan beban masih 0. Ini tegangan baterai 49,9, batasan bawah 49,4. Kita akan coba load beban dan kita akan lihat seperti apa responnya. Ini kita akan coba load beban. Oke, menyentuh 49,3. Ya, dia langsung menyentuh 49,3 dan berpindah ke PLN melalui mode sinkron dan berpindah ke inverter lagi karena batasan atas tegangan baterai sudah menyentuh setting kita ini 49,8, sedangkan ini tegangan baterai 49,9. Saat kita load beban tadi tegangan baterai 49,3 dan sudah menyentuh batasan bawah. Kita juga akan lihat sistem yang ada di beban output ya, seperti apa saat perpindahan dan seperti apa respon di gelombang osiloskop. Ini kita sudah lihat watt output dia inverter, sini terbaca inverter, gelombang juga sinus mulus inverter. Ini beban bolam. Kita akan coba load beban dan kita akan lihat sistem perpindahannya. Apakah perpindahan sinkron? Ini beban 400 watt, terbaca 400 watt, masih stabil. Kita tambah beban lagi, beban 600 watt, tegangan baterai masih 49,6, belum ada perpindahan. Kita tambah beban lagi, ya 1000 watt, dia berpindah ke PLN. Beban nggak akan kedip, tidak kedip ya, karena tidak ada jeda.
Ini akan berpindah lagi ke inverter saat menyentuh tegangan batasan atas. Jadi saat berpindah tadi gelombangnya tetap sama, nggak ada persimpangan fase. Jadi sangat aman untuk peralatan di kantor. Nah, ini. Jadi ini setting baterai berada pada 49,8 batasan atas. Untuk tegangan baterai ini masih 49,8 ya. Jadi tegangan baterai memang benar-benar di atasnya. Misalnya setting batas atas 49,8, otomatis tegangan baterai harus 49,9 biar dia memastikan kalau kondisi baterai itu emang sudah sesuai yang kita setting. Oke, kita akan aktifkan untuk sistem charging. Iya, jadi pengaturan charging. Oke, kita akan lihat. Nah, ini udah 49. Ya. Jadi kita aktifkan charging tadi, dia langsung menyentuh 49 dan langsung berpindah ke inverter. Kita coba load beban lagi biar memastikan. Ini lihat. Ya, beban nggak kedip. Ya, berpindah ke inverter lagi tetap sempurna, nggak ada persimpangan fase, nggak ada kedip di beban, tetap mulus. Ini kondisi seperti ini kita juga akan lihat arus chargingnya ini berapa ampere. Ini ada di tahap 1 ya, atau tahap low dengan kondisi tegangan PLN kita ada di 199 volt. Ini kita sudah datang ampere, kita arahkan ke skala DC. Kita akan lihat arus charging berapa ampere. Empat ampere di tab 1 ya, ini 4 ampere. Ini tab 1, kita arahkan ke tab 2. Nah, 8 ampere dia langsung stop karena menyentuh setting batasan atas ini. Batas atas tadi ada di 50 volt, jadi sistem charging off. Nanti sistem charging akan on lagi saat menyentuh tegangan 49,1 volt. Oke, seperti itu untuk sistem charging dan perpindahan ATS-nya. Jadi seperti itu ya Mas untuk sistem pengoperasian smart power inverter yang dipesan ini. Jadi langkah pertama itu jangan langsung terkonek ke seluruh jaringan di kantor atau di rumah, tapi kita coba dulu, kita pastikan sistem ini memang benar jalan, nggak ada kendala. Jadi inputan PLN cukup kita ambil dari stop kontak yang ada di kantor. Bagusnya lagi nanti dari stop kontak itu kita kasih MCB yang kecil, misalnya MCB 4 ampere atau 6 ampere ya. Nah, setelah emang benar, sistem benar, perpindahan benar, nggak ada masalah, baru kita load beban. Setelah beban aman, baterai aman, sistem aman, output juga aman, baru kita instalasikan ke seluruh jaringan yang ada di kantor. Nah, bagi teman-teman banyak yang bertanya, sudah izin PLN atau belum? Apakah harus izin PLN? Gimana ngurus izinnya? Macam-macam ya. Jadi inverter yang kita buat ini dia tipe off grid, tanpa terkoneksi dengan jaringan PLN. Jadi dia berdiri sendiri, nggak ada masalah dengan jaringan PLN karena dia nggak menyatu dengan jaringan PLN, jadi tidak perlu izin PLN. Seperti halnya ini adalah genset ya. Jadi kalau kita punya genset di rumah, apa perlu izin PLN? Nah, nggak perlu kan. Setelah ini kita simbolkan atau simulasikan seperti genset, karena di sini sudah ada sistem ATS. Jadi ATS ini berfungsi untuk memisahkan beban. Beban ini mau inverter, PLTS,
inverter ya, inverter sama PLTS itu sama. Jadi beban di kantor ini mau PLTS atau PLN. Nah ini semua sudah dikontrol atau diatur dengan sistem ATS ini. Jadi nggak nyatu jaringan inverter dan PLN itu terpisah berdiri sendiri. Cuma menyuplainya itu bergantian. Nah saat PLTS sudah tidak mampu menyuplai kebutuhan di kantor maupun rumah, baru sistem PLN ganti nyuplai kebutuhan di rumah, inverter baru off. Seperti itu. Nah kalau sistem off grid emang harus izin PLN karena dia emang menyatu atau terkoneksi dengan jaringan PLN ya. Jadi bareng PLTS on grid sama PLN itu emang nyatu. Jadi harus punya izin PLN terlebih dahulu. Nah bagi teman-teman yang ingin membuat PLTS atau kecil-kecilan atau bertanya-tanya, bisa langsung hubungi nomor teknis kita yang ada di bawah ini. Sekian, terima kasih, salam Aspro Jogja.